Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen referensi menggunakan Mendeley. Mendeley itu adalah salah satu aplikasi yang dibuat oleh industri yang berada di Inggris, yang gunanya untuk manajemen referensi daftar pustaka, di mana bagi akademisi, mahasiswa yang akan mau skripsi, tugas akhir, dan tugas mata kuliah yang lain, nanti daftar pustakanya secara otomatis diatur sehingga tidak menyusahkan bagi kalian. Ini lambang aplikasi Mendeley. Warnanya merah, ada 1, 2, 3, 4 bulatnya dan seperti huruf M. Ya, yang harus dipersiapkan, kalian harus mendownload aplikasi Mendeley, di mana kalian bisa mengunjungi website yang ini, yang paling atas ini untuk OS Windows. Untuk yang OS Mac, di linknya di nomor 2, sedangkan untuk Linux ada di link nomor 3 ini. Kalian bisa download sesuai dengan sistem operasi yang ada di laptop dan komputer kalian masing-masing. Nanti untuk ke praktek langsung, saya sudah siapkan proposal lengkap dan artikel yang kalian bisa download di ini. Tinggal klik di sini untuk materi prakteknya, supaya kalian bisa merasakan dan bisa memanfaatkan aplikasi Mendeley yang sudah disediakan oleh industri yang berada di Inggris, di mana aplikasi Mendeley ini gratis. Ada 2, yang versi desktop dan versi web. Nah, oke, pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini ada pertanyaan mengenai apa itu referensi. Referensi itu merupakan bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai penelitian yang akan kita teliti, atau sumber atau referensi untuk tugas yang akan kita ambil idenya atau kita ambil pengertiannya, sehingga nanti tidak dikatakan kita plagiat. Kita citasi atau ambil idenya menggunakan bahasa kita sendiri, dengan mendownload dulu sumbernya, misalnya dari artikel atau buku. Mengapa? Karena sebagai landasan atau tolak ukur dalam sebuah karya tulis ilmiah, serta menghindari tindakan plagiarisme. Kapan? Saat kita menggunakan ide atau informasi milik orang lain. Di saat itu kita harus menggunakan aplikasi Mendeley ini. Gimana? Biasanya di dalam paragraf atau inline citasi dan di daftar pustaka bibliografi. Bagaimana? Ya, bagaimana apanya? Yaitu bagaimana cara menggunakannya. Pertama, format penulisan mengikuti jenis dari sumber referensi. Di aplikasi Mendeley ini nanti ada
menu untuk mengatur style citasinya, apakah menggunakan style IEEE, style Harvard, dan banyak sekali style yang akan digunakan tergantung dari aturan sebuah jurnal, seandainya kita mau publish di jurnal, atau aturan dari dosen mata kuliah yang mengampu mata kuliah tersebut yang kita dikasih tugas, atau aturan dari kampus untuk mensitasi referensi yang format penulisan yang ada pada format skripsi kampus tersebut. Urutan penulisan daftar pustaka berdasarkan urutan kemunculan atau sesuai alfabetis nama penulis. Bisa juga sesuai gaya selingkung dari format atau aturan dari kampus untuk penulisan skripsinya. Nanti kalian akan sangat merasakan manfaat aplikasi Mendeley ini pada saat kalian menyusun skripsi, bahkan pada saat kalian dikasih tugas oleh dosennya di mana disuruh membuat makalah dan harus disetapkan daftar pustakanya. Kalian bisa bayangkan kalau ditulis secara manual dan format daftar pustakanya sangat ribet, pasti akan memakan banyak waktu. Dengan aplikasi Mendeley ini nanti daftar pustakanya bisa otomatis. Yang di bagian slide berikut ini ada yang paling bawah ini hanya sumber referensi yang dikutip, data atau informasinya saja yang dimasukkan dalam daftar pustaka. Nah, jenis sumber referensi itu ada satu, jurnal ilmiah, buku, proceeding, paten, website, majalah, koran, dan lain-lain. Nah, nanti untuk kesempatan praktek kita kali ini, nanti referensinya berasal dari jurnal ilmiah, proceeding, dan buku, dan kalau tidak salah ada juga dari website. Oke. Seperti ini menu antarmukanya aplikasi Mendeley. Ini ada 3 bagian, yang paling kiri, tengah, dan paling kanan. Ya. Keterangannya tadi kolom yang bagian kiri itu untuk menampilkan seluruh sumber daya atau koleksi referensi yang ada yang Anda miliki. Di sini ada seandainya sudah kita mengikutkan atau memasukkan referensinya, nanti akan muncul di sini di file dokumen. Yang kedua ada mail library terbagi ke dalam folder dan kelompok. Ini kita bisa membuat folder sehingga nanti referensinya kelihatannya sangat rapi dan tersusun, tidak tercampur. Baik. Nah, berikutnya ada titik warna hijau, itu menandakan referensinya sudah dibaca. Referensi yang sudah dibaca yang kita sudah masukkan ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Kalau yang ada tanda bintangnya itu berarti referensi favorit kita, atau buku bacaan, atau sumber pemikiran kita yang kita anggap itu adalah favorit kita. Dan berikutnya ini ada file PDF. Ini file PDF yang tersedia. Dan panel yang sebelah kanan, yang paling kanan, nah di sini kita bisa mengatur mulai dari tipe, apakah referensi kita itu bertipe jurnal, buku, website, dan lain-lain. Di bawah tipe ini ada kolom untuk judul artikel yang kita citasi atau
judul artikel yang kita ambil sebagai sumber ide kita, atau kalau buku ini adalah judul bukunya. Nah, berikutnya ada authors. Ini adalah nama penulis buku. Kalau yang sumber referensinya dari buku, tapi kalau dari referensi jurnal artikel, ini adalah penulisnya, nama penulis artikel tersebut. Nah, ini contohnya dalam sebuah jurnal, di mana di bawahnya ini adalah, di bawah author itu ada jurnal, di mana nama jurnalnya ada The Turkish Online Journal of Education Technology. Ini adalah nama jurnalnya. Yang berikutnya, artikel tersebut dipublish di jurnal The Turkish ini pada tahun 2015. Ada volumenya, isunya, dan halaman. Ada abstraknya juga. Kebetulan saya belum memasukkan abstrak dari jurnal tersebut. Ada keywordnya, ada URL-nya, dan banyak sekali metadata atau informasi yang bisa kita isi untuk nanti kita munculkan di daftar pustakanya. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa pada saat prakteknya. Ya. Di bagian kanan yang paling atas tadi itu seperti ini menunya, di mana yang paling atas ini fungsinya untuk mencari dokumen atau mencari literatur, artikel, dengan syarat kita harus terkoneksi internet walaupun kita belum punya file artikel tersebut, tetapi kita terhubung di internet, tinggal kita masukkan judul artikelnya atau judul bukunya, kita bisa mencari secara online dengan fasilitas literatur search ini. Yang berikutnya di bawahnya ini ada Mendeley Suggest, mencari dokumen Mendeley dengan sugesti, biasanya diikuti dengan foto dan namanya. Di sini cara menambahkan dokumen di library Mendeley kita. Menambahkan file, kita tambahkan folder, watch folder. Penambahan dokumen dalam folder secara otomatis akan ditambahkan ke dalam Mendeley. Dan yang paling bawah ini add entry manual, kita menambahkan metadata atau apa namanya artikel dengan cara manual. Ya, ada tips yang lebih cepat lagi dengan cara mendrag atau drop file PDF ke dalam jendela Mendeley, akan mempercepat pekerjaan Anda. Ya, setelah tadi kita install Mendeley dan sudah menginputkan artikel di aplikasi Mendeley-nya, sekarang di aplikasi Office-nya, di aplikasi Office kalian masuk di menu reference. Di sana nanti akan ada gambar Mendeley dan seperti ini bentuknya, insert citasi. Nah, di sini kita bisa menginsert citasi. Klik insert citasi dari toolbar Microsoft Word, nanti setelah itu akan muncul seperti ini. Go to Mendeley. Kalau kita klik Go to Mendeley, akan ke library-nya. Selain Go to Mendeley juga kalian bisa mengetik atau memasukkan judul artikel referensi yang kalian ingat. Biasanya kalau artikelnya atau referensi yang kita sudah inputkan di aplikasi Mendeley ini banyak, pasti kita lupa. Ya, kita bisa Go to Mendeley aja, nanti akan diarahkan ke library.
ini. Misalnya kita mau pilih judul yang ini, untuk citasinya berikutnya ada di menu atas, di bagian atas ini, set. Kita tinggal klik set aja, karena kita mau mensitasi dari artikel ini. Kita memanggalkan kalimat dari artikel ini dan penulisnya sesuai dengan yang ada di artikel tersebut. Setelah itu kita bisa mengatur untuk membuat setiran dalam tulisan. Nah, mengubah format penulisan citasi yang digunakan sesuai pilihan style dan dan sesuai dengan aturan atau gaya selingkung dari jurnal. Kalau kita mau memasukkan publikasi kita di jurnal dan sesuai dengan gaya selingkung atau format penulisan skripsinya, di sini kita bisa mengatur seperti apa stylenya. Maksudnya style ini nanti seperti apa yang akan muncul di daftar pustakanya itu, apakah IEEE, American Medical Association, dan Harvard Reference Format. Biasanya kalau di jurnal itu menggunakan style IEEE. Nanti kita coba IEEE dan American Physiological Association yang ini ya, kita coba nanti di praktiknya. Nah, setelah kita mengklik citasi di daftar pustakanya itu tidak akan muncul seperti nama penulis, judul buku, penerbit, dan tahun terbit kalau kita belum mengklik insert bibliografi. Kalau kita sudah mensitasinya, tinggal nanti insert bibliografinya supaya muncul dari artikel siapa kita citasi atau penggal sebuah paragraf. Baik. Nah, setelah kita insert bibliografi, nanti akan muncul seperti ini. Ini dengan style Turabian Edition, seperti ini stylenya. Kita bisa mengubah stylenya ini atau tampilannya akan berbeda-beda sesuai dengan style yang ada di pilihan style ini. Dan kebetulan ini adalah stylenya Turabian 8 Edition. Ada catatan, perubahan atau penambahan sitiran pada dokumen akan secara otomatis mengubah daftar pustaka yang telah dibuat. Misalnya ada kurang huruf namanya atau salah nama jurnalnya atau nama bukunya, nanti otomatis akan berubah di sini juga, dengan syarat kita mengubah di library aplikasi Mendeley. Saya mengambil referensi atau sumber slide presentasi ini dari Arif dan Handoko, di mana dia tulis di tahun 2016, dan Supriyanto Purwoko 2016 juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa praktik sama-sama, dengan syarat kalian sudah menginstal aplikasi Mendeley-nya dan mendownload proposal dan artikel yang sudah saya tambahkan juga di proposalnya itu. Baik, kita langsung saja ke praktikumnya. Nah, di sini
saya buka filenya dulu. Ya. Nah, dimana saya sudah membuat setengah halaman untuk praktikum cara membuat daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley, dimana judulnya belajar multifrekuensi dengan Mendeley. Anggap ini adalah sebuah proposal atau tugas dari mata kuliah A dan dosen A, dimana biasanya di sebuah tugas kalau kita disuruh mengerjakan tugas dengan membuat makalah pasti ada pendahuluannya. Di sini saya asal saja, pendahuluannya saya kalimatnya asal saja buat pendahuluannya. Sebelum itu kita harus buka dulu aplikasi Mendeley Desktop nih. Sambil menunggu aplikasinya terbuka ya. Nah, seperti yang ada di slide tadi, ini ada 3 kolom, dimana ini tadi kolom kiri, kolom tengah, dan kolom kanan. Oke, ini tampilannya pada saat kita membuka library aplikasi Mendeley Desktop. All dokumen akan tampil semua artikel yang saya sudah inputkan. Saking banyaknya artikel, saya juga bingung nanti mau referensi yang saya citasi itu yang mana, judulnya apa, dan autornya siapa. Sehingga untuk memudahkan kita bisa membuat folder, dimana saya sudah kita akan membuat folder dengan nama folder latihan. Di dalam folder latihan ini nanti kita taruh referensinya. Nah, di sini kebetulan saya udah buat folder latihan. Sorry tadi pantasan tidak mau dibuat folder latihan lagi karena sudah ada latihan. Nah, di sini ini sudah di dalam folder latihan ini ada 1 2 3 4 5 artikel atau kutipan para tulisan dari 5 autor ini. Saya ambil pemikirannya dengan pengertian saya sendiri. Yang pertama ini artikel ilmiah dengan autornya itu Haryadi, Ikutu, dan Marzuki Khairan. Judul artikelnya Implementasi of Konfigurasi Manajemen Virtual Privat Server Using Ansible. Pada tahun 2020 dipublish di jurnal Matrix 8 September. Yang kedua ini juga dari artikel conference proceeding, bukan jurnal, ini conference proceeding. Yang ketiga ini dari website, saya ambil dari website. Terus yang artikel keempat dari buku, ini ada tipenya buku. Dan artikel yang kelima, referensi yang kelima dari sebuah artikel jurnal. Oke, kita balik lagi ke Microsoft Office-nya. Nah, sebelum ke Microsoft Office-nya, kalian kalau sudah membuka aplikasi Mendeley-nya, nah, di bagian tools
kalian install Microsoft Word plugin supaya nanti muncul di Office-nya. Kalau kalian belum install Microsoft Word plugin-nya, nanti di Office-nya tidak akan muncul seperti ini. Diharapkan kalian menginstal dulu, dan sesudah menginstal bisa kita lanjutkan praktiknya ini. Oke, saya rasa dan saya anggap kalian sudah menginstal ya pluginnya. Baik, kita menuju ini Office-nya ya. Misalnya ini sebagai contoh saja, misalnya mengutip referensi pada sebuah karya ilmiah, persetujuan buku, tesis, dan efek tentunya merupakan hal yang sangat penting. Nah, misalnya ini saya kutip dari idenya si Haryani Putu tadi. Gimana caranya? Kita langsung insert citasi, go to Mendeley. Nah, dan ini misalnya yang kalimat dari baris pertama sampai baris kedua ini saya kutip dari pemikirannya Putu Haryadi dengan cara tadi go to Mendeley. Setelah itu kalian harus klik yang di artikelnya Putu Haryadi ini. Bukti tandanya kalau sudah mengklik ini nanti akan berwarna biru ya. Setelah itu di citasi. Setelah di citasi akan muncul buka kurung kerawal dan angka 1. Ini artinya kita mensitasi artikel yang pertama, citasi kita yang pertama. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah style IEEE. Coba kita ganti stylenya menggunakan yang paling atas ini. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Angka 1 dan angka satunya itu tempatnya di atas. Kalau yang American Political Science Associative, nah seperti ini. Akan ada nama autornya dan tahunnya. Stylenya ini biasanya sesuai dengan format atau gaya selingkung dari sebuah jurnal, atau dari format penulisan skripsi, atau dari aturan oleh dosen yang akan ditentukan. Oke, kalau IEEE seperti ini hanya angka citasi yang keberapa. Ini kan tadi saya citasi yang pertama. Citasi yang pertama itu adalah Haryadi Putu. Oke, berikutnya juga saya mensitasi artikel yang kedua, di mana kalimatnya bahkan beberapa lembaga memiliki standar atau aturan yang mengatur cara pengutipan dan juga pembuatan daftar pustaka. Misalnya ini saya kutip dari tulisannya si artikel yang kedua tadi. Contohnya artikel yang kedua ini dari Oyo. Ini adalah sebuah proceeding dari conference ya. Nah, kalian harus klik yang di artikel atas nama autor tersebut dan judulnya sebut. Berikutnya kalian tinggal klik save aja. Nah, akan muncul sini. Ini tandanya kalau kita sudah mensitasi tersebut. Sorry, ini salah tempatnya. Kalian bisa hapus. Jangan sampai salah tempat menaruh tanda citasinya. Misalnya tadi kan saya di pembuatan daftar pustaka. Tadi saya salah menaruh kursornya di sini, padahal seharusnya di baris nomor 3 ini. Oke, kita ulangi saja dengan cara sudah kita pilih artikelnya, langsung klik cite. Oke, nah seperti ini.
Ini tandanya sudah ada 2 artikel yang saya citasi. Berikutnya coba kita mensitasi yang dari website. Nah, misalnya di baris keempat, saya ambil ide dari saya ambil kutipannya atau bahasanya, pengertiannya dari website. Tinggal klik site, sorry salah tempatnya, misalnya di sini. Oke, di sini ini saya citasi lagi. Berikutnya site. Nah, sini sudah muncul angka 3, ini tandanya kita sudah mensitasi. Nah, dan yang terakhir bukan terakhir, sorry. Dan untuk citasi berikutnya kita ambil dari buku, misalnya ini di baris kelima kita ambil citasi dari buku. Oke, dan yang terakhir, baris terakhir ini kita ambil citasinya dari jurnal juga, karena ini ada 5 artikel, berarti saya harus mensitasi 5-5-nya. Oke, nah, bagaimana caranya supaya artikel yang kita sudah citasi itu akan muncul di bagian daftar pustaka? Ini kan masih kosong. Saya kira kalian tidak lupa atau masih ingat cara untuk menampilkan informasi dari artikel yang kita citasi dengan cara pertama, di bagian daftar pustaka ini, di bagian daftar pustaka di bawahnya di enter dulu dan tinggal klik insert bibliografi. Nah, ini dia akan muncul seperti ini tanpa kita harus mengetik dari angka 1 sampai ini. Coba bayangkan bagaimana waktu yang akan tersiksa atau membutuhkan waktu sangat lama kalau kita menulis secara manual, dan belum pasti nanti formatnya sama ya. Seperti itu cara memanajemen referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas, kalian bisa komen di komentar video ini, atau kalian bisa langsung menghubungi saya atau WA di nomor WA 085933083240 ya. Sekian informasi cara memanajemen referensi menggunakan Mendeley pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.